Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala, khairal hadi hadyu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat afiat dan juga kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk di majlis ilmu ini, mudah-mudahan menjadi harapan kita agar Allah taala ampuni dosa-dosa kita, Allah taala terima amal ibadah kita, Allah taala mudahkan segala urusan kita, dan juga tentunya Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Melanjuti kitab atau pembahasan kita, yaitu terkait Safinatun Najah. Yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an, faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratul uzma. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i, beserta dengan kodok puasanya. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i, beserta dengan kodok puasa. Lisaumi, untuk puasa. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i, beserta dengan kodok, lisaumi, untuk puasa ya. Al-kafaratul uzma, yaitu kafarat yang besar. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i, beserta dengan qada, lisaumi, untuk puasa. Al-kafaratul uzma, yaitu kafarat yang besar. Wa ta'dziru, dan ta'dzir, alaman, atas orang, alaman, atas orang, afsada, yang merusak, saumahu, akan puasanya, saumahu, akan puasanya, fi ramadhana, di bulan Ramadan. Yauman kamilan, satu hari yang sempurna. Bijima'in, dengan berjima. Tamin, yang sempurna. Athimin, yang berdosa. Athimin, yang berdosa. Bihi, dengannya, yaitu dengan perbuatan itu ya.
lisaumi untuk puasa. Yauman kamilan, satu hari yang sempurna, bijimain dengan berjima, tamin yang sempurna, athimin yang berdosa, bihi dengannya, lisaumi untuk puasa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan terkait qada puasa. Kemarin sudah dibahas tentang rukun-rukun puasanya. Nah, pengarang kitab Syekh Salim bin Sumail Hadrami menyatakan dalam kitabnya, wa yajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul uzma. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i bersamaan dengan qada. Apa itu qada? Mengganti puasa. Qada namanya. Qada itu menggantikan. Puasa qada berarti puasa ganti. Wa yajibu ma'al qada, dan wajib bersamaan dengan qada, lisaumi untuk puasa, qada puasanya. Selain qada puasa berarti ada yang wajib karena bersamaan. Wa yajibu ma'al qada'i lisaumi, dan wajib baginya mengqada puasa bersamaan dengan mengqada puasa, al kafaratul uzma, yaitu membayar kafarat. Al uzma yang besar, berarti berat. Kafarat itu. Apa itu kafarat? Denda. Kafarat itu artinya denda. Nah, bagi siapa yang wajib mengqada puasa juga membayar kafarat? Bagi siapa, Bu? Wa ta'ziru, di situ ada wa ta'ziru dulu ya. Wa ta'ziru, dan hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada di dalam nas, tidak ada di dalam hudud atau batasan-batasan. Itu ta'zir. Alaman afsada saumahu fi ramadhana, yaitu atas orang-orang yang merusak afsada, yang merusak saumahu akan puasanya di bulan Ramadan, satu hari penuh, yauman kamilan, bijima'in tamin, dengan berjima, perhubungan badan, tamin yang sempurna, athimin yang berdosa pelakunya, bihi dengan perbuatannya itu, lisaumi untuk puasanya. Jadi kewajiban mengqada puasa dan disertai juga membayar kafarat, artinya membayar denda. Sebab apa? Sebab ia merusak puasanya, ia membatalkan puasanya di bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari utuh, satu hari yang sempurna, dengan berjima, dengan berhubungan badan. Jadi ketika orang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, suami istri, siang hari sedang puasa, tengah hari suami istri berhubungan badan, batal puasanya tuh, siang hari. Dilakukan, kenapa, Bu? Hah? Aneh kira. Oh iya, makanya kali gitu. Tengah hari panas-panas, dia buka baju, dia berhubungan badan, ya. Dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan sadar berarti nggak lupa. Ada nggak yang berhubungan badan lupa kalau dia lagi puasa? Pas udah selesai baru, loh iya lagi puasa. Hah?
Ya kali. Sadar dan tidak dipaksa gitu. Ya, bukan terpaksa. Jadi kewajiban membayar kafarat yang disertai dengan qada puasa ini hanya sebatas mereka orang-orang yang membatalkan puasanya karena jima karena berhubungan badan. Kalau selain itu batal aja puasanya, bayar kafarat enggak. Contoh, ada orang puasa siang hari makan, batal puasanya, qada tapi tidak membayar kafarat. Ya. Atau misalkan istimna keluar maninya dengan sengaja, batal puasanya tapi tidak membayar kafarat. Hanya sebatas jima yang sempurna, berhubungan badan suami dan istri atau siapapun yang berhubungan badan, sekalipun dengan binatang. Sekalipun dengan binatang. Jelas tuh, sampai sini jelas dulu. Atau tidak juga membayar kafarat bagi mereka yang batal puasanya bukan karena sebab berjimanya. Contoh, dia makan, batal nggak puasa? Habis makan dia berhubungan badan. Habis makan dia berhubungan badan. Ini dia tetap batal puasanya tapi nggak bayar kafarat. Karena batal puasanya karena makan, bukan karena berjima. Atau karena berbarengan dengan hal yang membatalkan lainnya. Contoh, karena musafir. Orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa, yang 9 orang kemarin. Orang yang sakit, orang tua, orang musafir, ya. Terus apalagi? Orang yang hamil, apalagi tuh? Orang yang menyusui, banyak ya, anak kecil, orang gila. Nah, kalau contohnya sedang dalam perjalanan, ini kan dia tidak diwajibkan berpuasa, kemudian dia minggir, nginep di hotel, dia berhubungan badan siang hari, batal puasanya bukan karena jimanya, maka dia tidak wajib membayar kafarat. Dia batal puasa tapi tidak wajib bayar kafarat, hanya ganti puasanya, qada aja. Paham? Atau lagi lempengan, lagi sakit. Ada orang sakit berhubungan badan, ada nggak? Ya ada aja. Ya, dia lagi sakit berhubungan badan suami istri. Nah ini bukan karena jimanya tapi karena sakitnya, maka dia batal puasa, wajib qada tapi tidak wajib bayar kafarat. Ini murni jima, batal puasanya karena berhubungan badan, bukan karena yang lain. Sampai sini jelas dulu. Maka tulis Bu, ada syarat-syaratnya, dia wajib dia bayar kafarat karena jima. Yang pertama, kafarat ini hanya dibebankan kepada yang menjima, bukan yang dijima. Kafarat hanya dibebankan kepada yang menjima, bukan yang dijima. Berarti yang menjima laki apa perempuan biasanya? Yang menjima laki apa perempuan? Hah? Orang laki ya. Kalau perempuan yang dijima kan begitu. Maka yang hanya dibebankan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang hanya dibebankan untuk membayar kafarat ini, nanti saya kasih tahu kafaratnya. Yang hanya dibebankan untuk membayar kafarat ini, itu hanya yang menjima, bukan yang dijima. Kalau yang dijima itu kan perempuan biasanya. Nah perempuan itu nanti batalnya bukan karena jima, puasanya batal juga, dia wajib qada juga, tapi dia bukan karena jimanya batal tuh, tapi karena masuknya sesuatu ke dalam lubang kemaluannya. Bukan karena jimanya, tapi karena masuknya sesuatu. Ya, justru yang menjima yang wajib membayar kafarat itu. Tapi tetap aja dua-duanya dosa gitu tuh.
Ya, tetap aja dua-duanya dosa. Kecuali salah satunya ada yang dipaksa. Kalau dipaksa itu kan lain soal. Ini mah sama-sama mau. Dua-duanya tetap dosa, meskipun nanti yang bayar kafarat adalah yang menjima aja, yaitu suaminya. Istrinya nggak bayar kafarat. Ya, seorang perempuan nggak bayar kafarat, yang laki aja. Kenapa dia berdosa dua-duanya? Karena dia telah menodai bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja saat dalam keadaan sadar sedang berpuasa. Jadi kalau kagak sengaja atau misalkan dalam keadaan lupa, puasanya batal nggak? Lah dalam keadaan lupa. Yang begitu kagak lupa, ya Allah. Kemudian tidak dipaksa, Bu. Tidak dipaksa. Tidak ada paksaan atau tidak terpaksa. Contoh, maksud dalam keadaan tidak terpaksa itu artinya perempuannya yang nggak dipaksa gitu. Ayo, atau yang menjimanya atau siapapun di antara itu tidak dalam keadaan terpaksa. Maksud syarat-syarat ya sama-sama mau. Kalau syarat terpaksa itu misalkan begini, Bu. Kalau misalkan tidak melakukan, nyawanya bakal terancam atau hartanya atau apapun. Jadi ada ancaman yang berbahaya, atau yang mengancamnya itu adalah orang yang kuat, ya, yang memaksanya itu adalah orang kuat, kita nggak ada pilihan lain. Nah itu masuk ke dalam syarat-syarat maksud dalam keterpaksaan. Jadi ketika terpaksa maka gugur nih, nggak bayar kafarat, ya kalau terpaksa. Tapi ini tidak ada paksaan dan juga tahu akan keharaman jima di saat berpuasa, bisa batal puasanya meskipun orang tersebut tidak tahu akan membayar kafarat itu. Tidak tahu bakalan ada, loh ternyata ada bayar kafarat ya, kirain mau batal doang. Kalau dia tahu batal doang, iya tahu. Tapi kalau dia nggak tahu misalkan tadi harus bayar kafarat, tetap jadi kafaratnya. Jadi nggak mesti dia harus tahu soal bayar kafaratnya. Yang penting dia tadi tahu kalau berjima batal puasanya. Kecuali dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu. Lah, emang berhubungan badan batal ya puasa? Nah, itu kan namanya nggak tahu. Balik kayak kemarin. Kenapa dia bisa nggak tahu? Oh, tinggalnya di gunung, nggak ada ustadz, nggak ada ulama. Bingung, nggak bisa datang ke majelis-majelis ilmu. Ah, itu namanya jahil ma'dzur. Kemarin dah ya. Nah, kemudian bisa jadi dengan sesama jenis. Dengan sesama jenis pun tetap bayar kafarat. Laki sama laki, homoseksual. Ya, dia berhubungan badan, berjima. Ataupun dengan binatang, dengan hewan, tetap bayar kafarat. Meskipun kepada berhubungan badan dengan mayit. Ya, siang hari berhubungan badan dengan mayat, tetap bayar kafarat. Meskipun tidak keluar sperma, tetap bayar kafarat. Batal puasa dan bayar kafarat. Ya, meskipun tidak keluar spermanya. Kemudian termasuk syarat juga adalah bukan anak kecil. Ya, bukan yang 9 orang itu. Kalau yang 9 orang itu nggak wajib bayar kafarat, karena tadi batal puasanya bukan karena itu, karena dia tidak diwajibkan berpuasa. Bukan anak kecil, bukan musafir, bukan orang sakit. Kalau orang sakit, dia batal puasa kemudian berjima, boleh nggak? Ya boleh aja, karena dia tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian berjimanya merusak satu hari utuh, merusak puasa satu hari utuh. Jadi contohnya begini, kalau misalkan satu hari utuh, kalau misalkan berhubungan badan nih suami sama istri di siang hari, abis asar suaminya meninggal, berarti kan nggak satu hari utuh tuh.
Ya, yang dikatakan merusaknya itu 1 hari utuh. Jadi puasa utuh. Kalau di tengah hari atau belum habis masa harinya dia meninggal di saat itu atau gila pada saat itu, maka tidak wajib bayar kafarat. Ya, berhubungan badan misalkan pagi di saat puasa, siangnya meninggal atau siangnya jadi orang gila atau lakinya stres. Nah, maka tidak wajib bayar kafarat. Ya. Yang dikatakan adalah merusak 1 harinya tuh. Ya, merusak 1 hari penuhnya. Kemudian tidak dalam keraguan. Contoh tidak dalam keraguan ya. Bu, Assalamualaikum. Orang nih wajib bayar kafarat kalau kagak ada keraguan. Tapi kalau ragu misalkan dia berpikir, dia mengira di saat dia berhubungan badan sama istrinya itu masih malam. Gelap gitu, gelap. Masih malam dia berhubungan badan. Ternyata dia dengar azan johor. Kok azannya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum? Berarti kan azan johor. Lah, ini johor ini. Nah, itu dia tadi mengira masih malam. Kalau yang dia kira masih malam ini dia tidak wajib bayar. Artinya kalau ada keraguan seperti itu nggak wajib bayar kafarat. Atau dia makan lagi puasa, dia makan, batal nggak puasanya? Tapi karena lupa nih, wah lupa lagi puasa, batal nggak makannya? Batal nggak puasanya karena makan? Enggak ya. Tapi dia pikir batal, dia ragu. Ya, di dalam keraguan itu karena dia batal puasanya makan tadi sebab lupa, akhirnya dia berhubungan badan. Nah, ini bukan menjadi bayar kafaratnya nih, nggak wajib bayar kafaratnya. Paham nih? Dia lagi puasa, kemudian dia makan, lupa. Padahal kan nggak batal, cuman dia pikir batal. Kemudian dia berhubungan badan suami istri. Ini tidak wajib bayar kafarat karena ada keraguan. Seharusnya puasa aja terus karena kan nggak batal. Dan yang terpenting adalah terjadinya di bulan Ramadan. Terjadinya di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak wajib bayar kafarat. Misalkan kita melakukan puasa qadha Ramadan di bulan lain, agak kuat juga berhubungan badan sama suami istri berhubungan badan. Meskipun puasanya puasa qadha Ramadan, tapi tidak lagi wajib bayar kafarat. Karena apa tadi? Bukan bulan Ramadan. Atau puasa wajib lain, puasa nazar segala macam. Itu yang terpenting adalah terjadinya di bulan Ramadan. Ya. Jadi yang pertama tadi Bu, yang terpenting adalah yang diwajibkan membayar kafarat itu adalah dia merusak puasanya sebab jima yang sempurna. Ya, jima yang sempurna dalam keadaan sadar, tidak lupa siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja. Apa saja kafaratnya? Orang yang merusak puasanya sebab jima selain qadha puasa wajib bayar kafarat. Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Kalau zaman sekarang budak udah nggak ada. Ada, cuman mahal. Misalkan gitu. Tapi udah nggak ada ya budak zaman sekarang. Maka kalau nggak bayar kafaratnya dengan memerdekakan budak, poin nomor 2 pilihan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini harus terus-menerus Bu, berkelanjutan, kagak boleh putus puasanya 2 bulan ini. 2 bulan berarti berapa hari? 60 hari ditambah sama ganti puasanya dia sebab jima di 1 hari itu berarti 61
61 dia puasa. 61 hari. Kalau misalkan di hari ke-59, di hari ke-59 dia melakukan perjalanan, kagak kuat, batal puasanya, maka ulang lagi dari awal. 1, 2, 3 sampai 60. Hah? Pokoknya biar kate ada uzur, biar kate dia sakit, lempengan di hari ke-30 sakit gitu tuh, agak kuat, sakit aja, meriang, dadah buka puasa, ntar ngulang lagi dari nomor 1. Ya berat banget, namanya kafaratul uzma, berat. Makanya jangan macem-macem lagi, orang salah tengari doang. Ya tuh, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak mampu juga, misalkan kalau kagak mampu juga, maka yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Dengan masing-masing ukuran 1 mud. 1 mud berapa liter? 1 mud berapa liter? 1 mud itu ukuran 0,6 on. Nggak nyampe seliter. Tapi kalau bagus dibikin seliter. Lebihin dah 1,5 kilo, terserah dah ibu. Ya, apa yang dikasih? Beras, makanan pokok. Yang diberikan adalah makanan pokok. Kasih 15 orang depan rumah, 15 orang samping kanan, 15 orang samping kiri, 15 orang belakang rumah kita. Kasih begitu. Pokoknya fakir miskin yang kita kasih, jangan orang kaya. Fakir miskin yang kita kasih. Kita kasih itu bayar kafarat 60 orang. Cuman pas lempengan ngasih mah gak usah ngomong gimana-gimana. Niatnya di rumah aja. Ini ada beras 60 mud untuk bayar kafarat atas berjimaknya saya lagi puasa gitu, di siang hari. Jangan ngomong depan orang yang kita mau kasih. Iya. Nyaji misalkan. Ini saya beras dari mana tong? Ini saya sebab anu. Jangan malu. Ya. Ngomongnya niatnya di rumah aja, terkasih datu. Nah cuma bukan perkara bayar kafaratnya ini bu ya. Kalau tadi misalkan orang yang berpuasa batal sebab jima, wajib bayar kafarat selain daripada qada puasa. Tadi urutannya, kalau kagak bisa bayar memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak kuat juga 2 bulan berturut-turut, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kalau udah tahu hukumnya jangan dibuat-buat ya. Jangan dibuat-buat. Kalau kata kita yang orangnya duitnya banyak, ya 60 orang doang kita kasih makan. Nah, ini bukan masalah kafaratnya, tapi dosanya sangat besar. Sebab apa? Sebab dia menodai kesucian bulan Ramadan. Bukan karena jimanya, jima mah halal. Ya suami istri makan juga halal kan begitu. Cuman emang lempengan lagi puasa, agak boleh di bulan Ramadan. Kita jaga kesucian bulan Ramadannya juga. Yang dibahas ini bukan masalah kafaratnya, tapi dosa besarnya bu. Jangan kemudian kita, lah berarti mendingan tadi tuh ya milih ngasih makan 60 orang aja, men berapa? Paling cuma 300.000. Bagi orang kaya mah begini, nanti malah meremehkan hukum. Apalagi orang yang udah berilmu. Lah, saya mau berhubungan badan sama istri saya makan aja dah dulu bareng roti sebungkus, habis itu berhubungan badan. Emang dia nggak kena kafarat di dunia, tapi di akhirat bakal nyungsep. Sebab apa tadi?
emang dia niatan awal pengen berhubungan badan, kemudian batalin puasa dengan makan atau minum, nggak jadi bayar kafarat, betul. Tapi di akhirat bakal nyungsep. Ngapa? Ngakalin. Betul nggak? Namanya dia ngakalin, karena udah tahu ilmunya. Kalau langsung berhubungan badan, udah kena kafarat, kita mah makan dulu dah, bareng dikit. Ya, nggak boleh tuh ya, begitu ya. Karena masalahnya bukan sebab bayar kafaratnya doang, tapi dosanya sangat besar. Tanggung, nunggu berapa jam, tengah malam. Kalau enggak pas maghrib, batalinya pakai itu. Lah boleh bu, lah boleh, ilmu. Gak ada makan, gak ada minum, apa ini? Udah mah, ayo. Namanya batalin puasa. Boleh nggak begitu? Lah boleh. Temen seret banget mulut, belum minum belum apa. Ya, haus. Nah itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tadi urutannya begitu. Ya, bayar kafarat. Tapi bukan sebab kafaratnya doang, tapi hanya dosanya yang sangat besar. Makanya di dalam mazhab Imam Maliki, itu orang yang sedang berpuasa kemudian batal puasanya sebab jima seperti ini, atau bahkan sebab-sebab yang lain yang membatalkan puasanya, maka wajib kafarat. Watajibul kafarah alaman afsada. Siapa orang yang merusak puasanya, ya, amdan, secara sengaja di bulan Ramadan. Jadi kalau mazhab Maliki, orang-orang yang membatalkan puasanya bukan hanya karena jima, tapi karena yang lain, makan, minum, tengari dia pergi masuk ke warung Padang atau warung warteg, warung Sunda segala macam, pokoknya warung nasi, dia makan di situ dengan sengaja amdan. Dalam mazhab Maliki, maka orang tersebut wajib kafarat, sama hukumnya sama dengan yang wajib kafarat sebab jima. Kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab apa? Sebab tadi dia bukan soal batalnya sebab apa, tapi karena dia meremehkan bulan suci Ramadan. Tengah hari dia ngerokok, tengah hari dia ngopi misalkan, dia wajib bayar kafarat. Itu mazhab Maliki, tapi itu mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, artinya apa? Sebab jima saja yang dia bayar kafarat, selebihnya hanya bayar qada puasa aja. Ya Bu ya. Jadi bukan soal bayar kafaratnya, tapi soal dosa besarnya karena dia sudah merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Ada orang begitu Bu, gampang banget nyepelein bulan Ramadan. Ntar gampang dah dikodok. Ya, ntar gampang dikodok segala macam. Jangan. Ya, mumpung kita dikasih umur, dikasih kesempatan, nemuin bulan Ramadan, lakuin ibadah yang wajib di situ, yaitu bulan puasa, kita lakuin puasa. Jangan kita remehin sebab yang lain-lain segala macam. Ya, bagusnya tadi mazhab Syafi'i begitu, kita hanya sebatas orang yang berjima. Coba yang kalau di dalam mazhab Maliki, siapapun yang melecehkan, yang merusak puasanya secara sengaja di bulan Ramadan, maka wajib bayar kafarat. Yang 3 tadi tuh. Dan ini salah satunya Bu ya, bukan 3-tiganya. Salah satunya. Kalau kemudian memerdekakan budak nggak bisa, turun kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak kuat, turun ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini pernah kejadian di zaman Rasulullah. Jadi ada satu riwayat, orang Arab Baduy, dia tengah hari di bulan Ramadan berhubungan badan sama bininya. Kemudian datang ke Rasulullah, maka kata Rasulullah wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini orang Arab Baduy ini melapor begitu ke Rasulullah dan dibilang wajib bayar kafarat. Bagaimana saya memerdekakan budak ya Rasulullah? Bagaimana saya puasa 2 bulan berturut-turut? Ini baru mulai 5 hari Ramadan aja udah batal sama begituan. Ada aja dia tuh jawabannya. Ya, bagaimana 2 bulan 60 hari? Ini baru 5 hari udah kagak kuat saya. Ya udah kata Rasulullah, ngasih makan 60 orang fakir miskin.
Kata orang Arab ini, fakir miskin yang paling miskin ya saya ya Rasulullah. Apa yang mau dikasih berarti? Ame Rasul dikasih dah tuh korma, dikasih yang lain-lain, buat dikasih ke orang-orang 60 orang itu. Atau dia mau ngasih ke siapa Rasulullah? Yang paling miskin saya, udah makan sendirian. Ya Rasulullah begitu. Iya emang dia paling miskin. Jadi urutan yang tadi bayar kafarat itu kalau umpamanya kagak bisa juga pada saat itu akan terus menjadi tanggungan, menjadi utang sampai dia mampu, sampai dia kaya. Umpama tadi tuh seperti orang yang tadi Arab Baduy, dia dalam keadaan miskin, dia belum bisa, itu akan terus menjadi tanggungan sampai dia waktunya kaya dan ada kemampuan, harus dibayarkan. Paham sampai sini Bu? Alhamdulillah. Nanti kita lanjut wa yajibu ma'al qada'il imsaku lis-shaumi fi sittati mawadhi. Wallahu a'lam bis-shawab. Bisiril Fatihah.